Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama masuk dalam Renungan Harian Toraya edisi 10 September 2020. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dari 1 Yohanes pasal 3 dimulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini untuk semua kasih dan berkat-Mu. Kami boleh menikmati udara pagi semata-mata karena kasih-Mu. Kami akan memulai seluruh kegiatan kami dengan mendasarinya, membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 3 dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, saling mengasihi. Tontong sikamasean. Ada lagu Time Song Sekolah Minggu tahun 2016 dengan lirik lagu seperti ini. Yesus mengasihi saya dan kamu. Aku dan kamu pun mengasihi Dia. Dan kita pun saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dengan perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Lirik lagu ini merupakan salah satu lagu sekolah minggu yang mengajarkan untuk mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi? Dan bagaimana cara kita mengasihi orang lain? Cukupkah dengan mengatakan, "Aku mengasihimu"? Tentu tidak. Mengasihi tidak bisa hanya lewat perkataan, tetapi Yohanes dalam suratnya mengajak orang percaya untuk mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Kita mengasihi sesama bukan untuk memperoleh kasih dari Tuhan, tetapi Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita. Respon kita atas karya penyelamatan yang telah dikerjakan di dalam diri Yesus Kristus, yakni dengan hidup saling mengasihi satu sama lain. Itulah tandanya bahwa kita sudah memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Perintah mengasihi tidak akan pernah berhenti untuk disampaikan, karena kasih adalah ciri mutlak yang harus dimiliki dan melekat dalam diri pengikut Kristus. Sebagai orang-orang yang telah menikmati kasih Tuhan lewat pengorbanannya, marilah kita terus taat kepada perintahnya dengan saling mengasihi, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan tindakan dan dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami diajarkan mengasihi tidak hanya dengan kata, tetapi mengasihi dengan perbuatan. Mengasihi tidak hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Roh Kudus Tuhan menolong kami, seluruh warga jemaat, agar firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini, kami hidupi dan kami lakukan sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami mohon berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat Tuhan di Jemaat Ramah. Ya Tuhan, oleh kasih-Mu merangkul, menguatkan, meneguhkan dan memberkati seluruh warga jemaat dalam langkah-langkah kehidupan mereka. Dalam mensyukuri berkat dan kasih Tuhan, sempurnakan sukacita. Dalam mengangkat setiap tanggung jawab pekerjaan, Tuhan hadir meneguhkan. Dan dalam menjalani pergumulan kehidupan, kami mohon kasih dan berkat-Mu. Yang bergumul karena duka cita, Tuhan hiburkan. Yang bergumul karena sakit penyakit, kami mohon ya Tuhan, belas kasih-Mu, kuatkan teguhkan iman jemaat-Mu, bahkan pulihkan dan sembuhkan di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Agustina Patongloan, Ibu CH Dengen, Ibu Dorce Tumembo, Nenek Boko, Osi Rupangi, Bapak Yunus Mukdin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Ibu Marta Elbaso, Ibu Suito, Ibu Damaris Siri, Mikael Osi Randa Panggalo, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Matilda Timisela, Bapak Yusuf Dengen, Ibu YS Bane, Naftali Minna, Yohana Bura, Bapak Yakob Baru, Sugeng Prihatno, Ibu Marta Bangaludin Dendang, Ibu Magdalena, Bapak Yohanis Sipi, Ibu Peter Tenda, Bapak Ibu Parinding, Aprianto Patanda, Bapak Yakob Buang, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Tuhan hadir pulihkan dan sembuhkan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk kerinduan di tengah-tengah jemaat Ramah sementara pembangunan gedung serbaguna dan gedung sekolah minggu. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh doa dan dana dari jemaat, bahkan siapapun yang Tuhan utus. Kami percaya cara Tuhan sungguh luar biasa. Bapa di sorga, dalam menjalani kehidupan hari ini kami serahkan seluruh kehidupan warga jemaat. Berjalanlah bersama dengan seluruh jemaat ya Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.